Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Para mahasiswa sekalian, bertemu kembali di dalam masa perkuliahan ya. Kali ini kita sudah sampai pada semester keempat ya. Perkuliahan kita di semester keempat ini adalah mata kuliah pemikiran politik Islam, ya. Sebuah mata kuliah yang menjadi salah satu ciri penanda ataupun karakter di universitas kita, Universitas Wahid Hasyim ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri dan harus tetap terikat di dalam pemikiran-pemikiran yang bersifat keislaman. Para mahasiswa sekalian, mata kuliah pemikiran politik Islam ini adalah mata kuliah yang didesain untuk mahasiswa semester 4 ya. Setelah sebelumnya para mahasiswa mungkin menerima pemikiran mata kuliah pemikiran politik yang lain sebagai pondasinya. Kemudian mata kuliah ini sifatnya adalah mata kuliah wajib program studi, sehingga semua mahasiswa program studi ilmu politik wajib mengikuti mata kuliah pemikiran politik Islam ini. Di dalam mata kuliah pemikiran politik Islam ini ada teori, kemudian ada analisa, terus kemudian ada praktek. Cuman karena ini masih masa pandemi, mungkin nanti prakteknya akan kita bicarakan lebih lanjut nanti ya. Kemudian seperti biasanya mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan ya, tatap muka di kelas ya. Karena ini masih masa pandemi, maka ya nanti masih menggunakan sistem daring ya. Sebanyak 14 kali pertemuan. Kemudian ada 2 kali pertemuan yang lain yang sifatnya ujian, yaitu ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Kemudian juga ada tugas mata kuliah ini, yaitu membuat makalah. Nanti bagaimana bentuknya makalah nanti akan kita bicarakan beberapa pertemuan yang akan datang ya. Kemudian juga ada keharusan ya, kehadiran minimal 75% ya. Kalau sistem daring berarti ada kehadiran minimal 75% mengikuti perkuliahan daring ya. Bisa dilihat dari absensi di setiap perkuliahan daring yang akan kita lakukan nanti. Oke, ada presentasi kelompok, praktek atau studi lapangan ya. Kalau pertemuan tatap muka memang idealnya memang ada presentasi kelompok, praktek dan studi lapangan. Cuman karena sistemnya daring mungkin agak kesulitan untuk melakukan beberapa hal itu. Kalau studi lapangan atau praktek itu kalau tidak ada pandemi biasanya kita berkunjung ke ke objek tertentu ya yang berkaitan dengan salah satu materi perkuliahan kita, tetapi karena ini masih pandemi sekali lagi mungkin nanti akan kita pending untuk praktek lapangan ya. Jadi sudah beberapa kali kita melakukan pending di lapangan karena masih suasana pandemi corona ini. Mudah-mudahan corona segera berlalu ya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal, bisa bertatap muka, bisa silaturahim, sehingga perkuliahan lebih optimal saya kira. Para mahasiswa sekalian, di dalam pertemuan pertama tentang pendahuluan ini ada silabi yang harus kita ketahui bersama-sama sehingga para mahasiswa sekalian bisa mengerti nanti perkuliahan pemikiran politik Islam ini arahnya kemana, apa saja yang akan disampaikan, terus kemudian harapannya mahasiswa bisa mempersiapkan diri secara lebih bagus, kemudian bisa memahami secara lebih bagus, kemudian bisa memahami secara komprehensif apa yang menjadi materi kita dalam perkuliahan pemikiran politik Islam ini. Para mahasiswa sekalian, dari silabi yang kita sampaikan ini
ada dua bagian penting ya. Yang pertama adalah beberapa pertemuan sebelum MIT, yaitu pertemuan pertama mulai hari ini sampai pertemuan ke-7, dan juga bagian yang satunya lagi adalah bagian setelah MIT ya, yaitu pertemuan ke-9 dan sampai pertemuan ke-15. Mungkin bisa dibaca ya, karena apa namanya bisa dibaca dan dipahami perbedaan dua bagian besar itu. Oke. Bagian pertama yaitu sebelum MIT itu berbicara soal beberapa teori dasar tentang pemikiran politik Islam, terus kemudian juga berbicara soal pemikiran politik Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, terus kemudian Khulafaur Rasyidin ya, kemudian Sunnah dan Syiah, kemudian pemikiran politik Islam klasik ya, dalam hal ini diwakili oleh Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali. Kemudian ada pemikiran politik yang relatif lebih kontemporer ya. Nanti di sana ada pemikiran Islam politik, ada pemikiran politik sekularistik dan seterusnya. Nah, itu nanti pertemuan sebelum MIT, yaitu pertemuan mulai hari ini sampai pertemuan yang ke-7, kita berharap para mahasiswa sekalian nanti bisa memahami secara komprehensif pemikiran politik Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman yang kontemporer, dalam kaitannya dengan teori-teori dasar, teori-teori umum soal pemikiran politik Islam, dan juga pemetaannya. Nah, ini yang juga tidak kalah penting ya, pemetaannya, sehingga kita nanti bisa memahami secara lebih bagus ya. Kemudian dari konsep dan teori itu nanti ada transmisi yang nantinya akan masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu nanti di pertemuan-pertemuan setelah MIT kita berbicara soal pemikiran politik Islam yang ada di Indonesia. Yaitu pemikiran pemikiran politik Islam di Indonesia secara umum, pemetaannya bagaimana, terus kemudian pemikiran politik Islam di Indonesia, yang dalam kesempatan kali ini di dalam mata kuliah ini saya untuk lebih memudahkan ya membagi menjadi pemikiran politik ormas di Islam, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Masyumi, Partai Keadilan Sejahtera, Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga Front Pembela Islam. Tentu saja ada banyak pemikiran politik Islam di Indonesia maupun di tingkat global ya, yang mungkin belum kita singgung di sini, tetapi paling tidak apa yang kita sampaikan di mata kuliah ini setidaknya bisa bisa memberi gambaran kepada kita tentang pemetaan dan juga pengaruh serta berbagai macam implikasi yang ada di dunia saat ini ya. Karena bagaimanapun pemikiran politik Islam baik di tataran global maupun di konteks Indonesia sangat mempengaruhi warna dan wajah pemikiran politik di global maupun di Indonesia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah ini. Jadi padat ya, ada banyak sekali dari masa Nabi besar Muhammad SAW sampai di Indonesia ini. Idealnya memang harus dipisah menjadi beberapa mata kuliah tersendiri ya. Misalnya mata kuliah pemikiran politik Islam klasik, pemikiran politik Islam kontemporer, dan juga pemikiran politik Islam Indonesia misalnya. Tetapi karena ini disatukan ya, saya membuat sebisa mungkin dipadatkan tanpa mengurangi pemetaan secara global dan dalam konteks Indonesia. Oke, para mahasiswa sekalian, untuk referensi di dalam mata kuliah ini sebenarnya saya tidak mewajibkan satu buku tertentu ya, tetapi paling tidak saya bisa mengarahkan beberapa buku penting. Yang pertama, Pemikiran Politik Islam yang ditulis oleh Anthony Black ya, ini merupakan terjemahan ya dari bukunya Pak Anthony Black. Ini bagus sekali untuk pemikiran politik Islam dalam artian konsepsi dan juga sejarah-sejarahnya. Ini sangat berguna untuk pertemuan sebelum MIT. Demikian juga pemikiran politik Islam yang ditulis oleh Pak Sirajuddin Ali ya, pemikiran politik Islam, sejarah, praktek, dan gagasan. Kemudian juga bisa ditambah pemikiran politik Islam karyanya Pak
Akhir Zainuddin, Pemikiran Politik Islam, Islam Timur Tengah, dan Benturan Ideologi. Silakan untuk mengakses referensi-referensi ini. Ini beberapa buku ini untuk pertemuan sebelum Meet ya. Kemudian setelah Meet kita berbicara tentang pemikiran politik Islam di Indonesia, khususnya dari perspektif ormas ya. Oleh karena itu bukunya juga tentang ormas ya, dengan pemikiran politiknya. Yang pertama bukunya Pak Wahid Hasyim ya, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim ya. Mengapa saya memilih Nahdlatul Ulama? Terus kemudian ada buku Dinamika Politik Muhammadiyah Pak Haidar Nasir. Kemudian juga ada buku Partai Masyumi ya oleh Pak Aremi Madinir. Kemudian untuk mengetahui pemetaan setelah setelah reformasi ya. Kalau yang NU, Muhammadiyah dan Masyumi ormas yang sudah lama ya, yang sebelum Indonesia merdeka juga sudah berkiprah dan sudah ikut andil di dalam pemikiran dan praksis politik di Indonesia. Sementara ketika era reformasi itu nanti ditambah beberapa organisasi yang baru ya. Sebelum masuk ke yang baru itu ada beberapa buku yang perlu diketahui untuk mengetahui pemetaannya, yaitu yang pertama Islam Syariat, ini Pak Haidar Nasir lagi, terus kemudian Ideologi Gerakan Pasca Reformasi oleh Pak As'ad Said Ali. Kemudian seperti yang tadi sampaikan di Silabi ada beberapa pemikiran politik di Indonesia ya, terutama yang setelah Orde Baru ya. Di masa reformasi ada Partai Keadilan Sejahtera, ada Hizbut Tahrir Indonesia, ada Front Pembela Islam. Oke, itu referensinya. Para mahasiswa sekalian, ada sedikit pengantar dalam mata kuliah pemikiran politik Islam ini di pertemuan pendahuluan ini, yaitu tentang pemikiran politik ya. Para mahasiswa sekalian, yang disebut sebagai pemikiran politik secara umum adalah merupakan bagian dari ilmu politik itu sendiri yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan penelitian tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam bidang ilmu politik ya. Pemikiran politik itu merupakan gagasan atau usaha yang sangat mendalam dari seseorang dan juga kelompok ya. Sekali lagi dari seseorang dan juga kelompok. Bisa dilihat dari seorang tokoh misalnya, atau bisa dari kelompok. Kalau dalam mata kuliah ini tadi sudah saya sampaikan, kita melihat dalam perspektif kelompok, yaitu organisasi kemasyarakatan. Pemikiran politik sebagai sebuah gagasan yang sangat mendalam dari seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tatanan negara dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Itu kata kuncinya ya, soal pemikiran politik. Sementara politik dalam suatu negara itu sangat berkaitan dengan berbagai masalah yang krusial, yang diantaranya adalah kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, atau kebijakan publik, public policy, dan juga alokasi distribusi, allocation of distribution. Tentu saja selain itu ada banyak persoalan, cuman sebagai sebuah contoh untuk melihat sebuah pemikiran politik di sebuah negara atau di sebuah organisasi lah misalnya, cukup saya kira itu. Tetapi kalau mau ditambah dengan masalah-masalah yang lain ya silakan untuk memperkaya hasanah pemikiran. Jadi itu ya soal pemikiran politik secara umum. Jadi pemikiran politik apapun, termasuk pemikiran politik Barat, pemikiran politik Indonesia, dan juga untuk mata kuliah ini adalah pemikiran politik Islam. Ya, para mahasiswa sekalian, sebuah pemikiran politik itu tidak bisa lepas dari beberapa hal penting, yaitu nilai, waktu, dan tempat. Ya, pemikiran politik dipengaruhi oleh nilai-nilai, dalam ini misalnya ideologi, kemudian waktu dan tempat. Ya. Kalau misalnya kita melihat sejarah politik ya di sebuah negara tertentu maupun di sebuah zaman tertentu maupun di sebuah organisasi tertentu misalnya ya, itu akan sangat terlihat nilai-nilai, waktu dan tempat yang sangat mempengaruhi pemikiran politik yang dimiliki. Oke. Lebih khusus lagi misalnya jika kita melihat sejarah politik ya, berarti ini waktu ya. Setiap negara dalam kehidupan politik
selalu menggunakan alasan demi kebaikan bersama, public good, mengenai ideologi, nilai-nilai kan yang dianut di dalam negaranya tempat. Itu tiga hal itu, sekali lagi nilai, waktu, dan tempat gitu. Alasannya yang kemudian diterima secara umum itu biasanya untuk melakukan justifikasi atau pembenaran ya, ataupun namanya kebenaran lah ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, tetapi untuk konteks tertentu nanti harus dikecualikan ya dalam pemikiran politik Islam tentang politik Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu saja harus diberi tempat khusus, tidak bisa disamakan begitu saja dengan tokoh-tokoh atau dengan pemikiran politik yang lain. Ini dari awal sudah saya sampaikan ya, ini penting saya utarakan sebelumnya. Oke, para mahasiswa sekalian, dengan alasan itu maka kemudian di dalam perkembangannya setiap negara itu mempunyai ideologi yang berbeda ya. Ini kata kuncinya sangat berbeda di berbagai macam negara, berbagai macam waktu ya, berbagai macam ideologi ya, untuk menentukan kehidupan politik masing-masing ya. Contohnya banyak lah, tapi kalau di Indonesia mungkin kita menganut ideologi Pancasila dan seterusnya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, tadi berbicara soal pemikiran politik secara umum ya, kita ambilkan contoh secara khusus dulu. Yang pertama pemikiran politik Barat misalnya ya, sebelum kita masuk ke pemikiran politik Islam yang menjadi mata kuliah kita kali ini ya, kita singgung sedikit soal pemikiran politik Barat. Dalam perspektif Barat, misalnya pemikiran politik sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya sampai sekarang. Di dalam perspektif Barat itu biasanya pemikirannya itu dinisbatkan pertama kali atau merujuk pertama kali ke apa yang terjadi di Yunani kuno abad ke-5 sebelum Masehi ya. Kita mengenal ada banyak tokoh, Plato, Socrates, Aristoteles dan sebagainya. Yang pemikiran-pemikiran mereka tentu saja sangat normatif ya, sangat normatif, terus kemudian dipengaruhi oleh filsafat ya, karena bagaimanapun yang berperan saat itu yang menonjol adalah para filsuf ya. Oke, dalam perkembangan kontemporer di dunia barat ya, pemikiran politiknya dan juga nanti mungkin bisa menyebar ke tempat yang lain termasuk pemikiran politik Islam ya. Oke, dalam perkembangan kontemporer pemikiran politik di Barat ini yang normatif, yang awalnya itu tumbuh pada pemikiran Yunani kuno, politik Yunani kuno, yang normatif itu kemudian terdesak oleh pemikiran politik lain yang kontemporer ya, yang lebih menekankan pada definisi operasional, yang lebih teknis, yang lebih lebih konkret begitu. Jadi tidak hanya persoalan moral, tetapi harus bisa diterjemahkan ke dalam definisi yang operasional. Misalnya ya, berbicara soal pemilu misalnya, tentu saja pemilu di Yunani kuno dulu sangat normatif ya, sangat sederhana. Kemudian sekarang di dalam era kontemporer ya, paling tidak di dalam pemikiran politik Barat, konsep pemilu dibahas detail ya, definisi operasional juga detail, perkembangan setiap teori, setiap gagasan, setiap setiap konsep juga detail ya, sampai urusan-urusan teknis. Nah itu yang sekarang mendominasi. Yang normatif bagaimana? Yang normatif tetap dipakai sebagai acuan awal, cuman dalam politik sehari-hari perkembangan kontemporer yang menggunakan yang definisi operasional. Oke, para mahasiswa sekalian, kita masuk ke pengantar pemikiran politik Islam ya. Sejak kelahirannya, Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang teratur, beradab ya, dan seterusnya yang baik ya. Perhatian ini bukan saja ditunjukkan oleh banyak ayat-ayat suci Al-Quran ya, yang membicarakan kehidupan sosial politik juga, tetapi juga praktek kehidupan komunitas atau masyarakat Muslim awal ya, di bawah bimbingan langsung Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di kota Madinah gitu. Di kota Mekah lebih dititik beratkan pada persoalan akidah ya.
penguatan keagamaan dan seterusnya. Sementara di kota Madinah itu persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan menjadi penting karena pada waktu itu ada kebutuhan yang memang harus dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Para mahasiswa sekalian, di dalam pemikiran politik Islam tentu saja tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di kota Madinah di bawah bimbingan langsung Nabi besar Muhammad SAW. Kalau di pemikiran politik Barat tadi kan dinisbatkan kepada Yaman Yunani kuno kan, 5 abad sebelum Masehi. Sementara di dalam pemikiran politik Islam, inspirasinya dari apa yang terjadi di Madinah di bawah bimbingan langsung ya Nabi besar Muhammad SAW. Praktek kehidupan Nabi bersama masyarakat di Madinah dalam berbagai aspek kehidupan itu menginspirasi para pemikir dan para tokoh Muslim bahwa Islam itu bukan hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akidah dan aspek ibadah mahdoh saja ya, tapi juga mengemban misi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengelolaan kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Nah, misi menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera inilah ya, itulah yang kemudian sama atau sebangun dengan apa yang menjadi konsep pemikiran politik seperti yang tadi kita bahas ya. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Madinah ya di bawah bimbingan langsung Nabi besar Muhammad SAW yang nanti akan menjadi inspirasi Madinah ini, kemudian mengilhami berbagai generasi Islam ya saat itu dan juga generasi-generasi setelahnya, termasuk generasi sekarang ya, untuk melakukan konseptualisasi tentang pemikiran politik Islam menjadi lebih konseptual gitu ya. Madinah bagaimanapun juga merupakan model kehidupan sosial politik yang menjadi acuan dan menjadi jawaban tantangan perkembangan kehidupan masyarakat yang dihadapi di setiap tempat dan zaman masing-masing ya, termasuk dalam konteks sekarang, termasuk dalam konteks Indonesia ya. Model itu kuat ya di dalam tradisi ya, tanpa harus menutup diri dari dinamika perkembangan kehidupan yang terus bergerak, yang terus maju, modern dan sebagainya. Oke, para mahasiswa sekalian, generasi Muslim belakangan termasuk sekarang kemudian mencoba memahami, menafsirkan, namun tetap mendasarkan kehidupan politik sosial politik mereka pada model tersebut, model inspirasi Madinah itu ya, di bawah bimbingan langsung Nabi besar Muhammad SAW, yang diantaranya kemudian ya dengan mengkonsumsikan berbagai macam pembentukan model masyarakat yang berdasarkan apa yang diajarkan, apa yang dipedomankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian karena ada adaptasi dengan berbagai macam zaman, berbagai macam tempat gitu, kemudian membentuk berbagai macam konsep. Misalnya ya ada masyarakat madani ya, ini terkenal atau populer mulai di Indonesia ya sejak era orde reformasi awal ya sampai sekarang. Kemudian ada masyarakat Hawari ini terkenal di Muslim Melayu termasuk Malaysia ya, dan juga Indonesia. Ada orang Eropa mencoba mengonsepkan Islam Eropa gitu. Kemudian belakangan di Indonesia ini muncul padahal udah lama sebetulnya, yang banyak orang juga mensalahartikan ya, dalam artian mereka tidak tahu atau belum tahu atau memang sengaja tidak tahu, yaitu ada Islam Nusantara yang ini digagas oleh Nahdlatul Ulama ya, memberi penamaan saja dan lain sebagainya. Ya itu nanti akan kita bicarakan di dalam perkuliahan selanjutnya sebagai pengayaan bagi kita semua. Oke, para mahasiswa sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pijakan untuk untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah pemikiran politik Islam ini.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan pertama ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.